حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Surah Al-An'am ayat 69. Waqala Rasulullah sallam ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman fiman ya Rasulullah? Lillahi wal kitabi wal rasuli wal a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim. Kaum muslimin Jumat yang berbahagia, kembali merasa syukur yang paling dalam. Kita tetap menghaturkan puja dan puji kepada Allah. Mudah-mudahan Jumat kali ini mampu membedakan kita dengan Jumat yang lalu, karena terkait dengan Jumat adalah perubahan dan pencerahan. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi kita cintai, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin rahmatil alamin. Khatim wajah kita semua tanpa henti dan jenuhnya. Mari selalu berniat sekaligus mengimplementasikan potensi takwa kita punya. Mari kita kembangkan bakat potensi itu agar orang lain mampu menikmati buah takwa kita. Pada kesempatan yang berharga ini, yang singkat ini, kita coba kembali meregulasi pemahaman seputar hadis Rasulullah SAW yang sering kita jadikan acuan dalam proses dalam berdakwah. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. 3 kali Rasul mengatakan agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Qulna, bertanya sahabat, "Fiman ya Rasulullah, untuk siapa?" Rasul menjawab, "Lillah, untuk Allah, wal kitabi, untuk kitabnya, wal rasuli, untuk rasulnya, wal ammatil muslimin, untuk pemimpin orang muslim, wa ammatihim, dan secara keseluruhan umat ini." Inilah sebagai wujud dalam agama. Seorang muslim baik person maupun masa tidak boleh, tidak pernah menerima nasihat. Agama cenderung nasihat dengan muatan-muatan keilmuan, muatan-muatan pengarahan dan penyuluhan, membuktikan perlanjutan agama dengan nasihat ini. Jika seorang muslim, minimal kata Rasul, seminggu sekali tidak terima nasihat seperti hari ini, maka Rasul pernah mengatakan hadisnya, maka hati mereka beku dan kaku. Kita coba mengelaborasi secara Islam bahwa dikala umat tidak menerima nasihat, atau kita kata lain,
Rasul tidak hadir di tempat lokasi untuk berapa lama, maka kecenderungan adalah maka umat itu akan jadi sesat dibuatnya. Kita coba mengambil dua sejarah Islam, sejarah Rasulullah. Pertama, sejarah Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS telah lepas ancaman Fir'aun menyeberang laut yang Allah berikan fasilitas untuk mereka dan umatnya, selamat di perjalanan penjara ini, Fir'aun pun mati di tengah laut. Tidak berapa lama selesai ancaman ini, maka Allah memerintahkan Musa untuk meninggalkan umatnya selama 40 hari, menjalankan tugas bersemedi di Bukit Tur Sina selama 40 hari. Itu artinya Musa harus tinggalkan umatnya untuk tidak begitu sedikit waktunya. Maka siapa Nabi Musa? Itulah Harun, yang struktur kapasitas kepribadiannya sangat lemah. Kalau Musa punya kepribadian sangat kuat, kalau Harun sangat lemah, maka itu artinya Musa khawatir begitu meninggalkan umatnya, dikhawatirkan umatnya yang sesat. Dia pesan kepada Harun, wahai Harun, tinggalkan umatku ini, jaga mereka untuk beriman kepada Allah terus. Harun menyanggupi ini semua. Mulailah Musa meninggalkan umatnya selama 40 hari di Bukit Tur Sina. Di proses 40 hari ini, Harun yang sangat lemah kepribadian ini didatangi seorang sosok bernama Samiri. Samiri adalah sosok manusia yang pintar di zaman Musa AS. Dia coba mengakali, merusak ajaran Musa dengan cara mengatakan, wahai umat Musa, sebenarnya Musa pernah pesan kepada saya, kita harus menyembah lembu yang dibuat ini, tetapi tidak sempat memberikan pesan kepada saya, lalu sampaikan kepada kalian semua. Akhirnya berita hoax ini dimakan orang Yahudi. Maka setelah itu 40 hari inilah umat Nabi Musa menyembah yang disebut dengan patung lembu. Kepulangan Musa dari Bukit Tur Sina membuat dia marah, dan dicari pertama adalah Harun. Harun mengatakan, aku tidak sanggup wahai Musa. Dituduhlah Samiri. Maka Musa menghabis Samiri dan bertanya, mengapa kau lakukan wahai Samiri? Sambil menjawab di surah Al-Quran, di surah Toha ayat 96, Sambil berkata, basartu bimandam surubi wa qabattu qabdan min athar rasul pada bastuha wa kadzalika sawlat li nafsi, kata Sambil, aku mengetahui apa yang mereka tidak tahu. Aku ambil jejak Rasul itu dan kubuang jejak itu, dan nafsuku bermain pada saat itu. Disinilah akhirnya Samiri diusir oleh Musa di tempat umat ini. Mengapa terjadi demikian? Karena di saat itu Nabi meninggalkan umatnya. Nasihat pun hilang pada saat itu. Kemudian di zaman Nabi kita Muhammad SAW, setelah meninggalnya Nabi Ismail AS, 3000 tahun kota Mekah Madinah kosong dari kenabian. 3000 tahun ini tidak begitu sedikit. Mengapa demikian? Kota Mekah dan Madinah kosong 3000 tahun semenjak Ismail meninggal dunia. Karena memang Allah kirim Nabi tidak di tempat ini. Allah kirim Nabi bernama Nabi Hud AS. Allah tempatkan kepada penduduk kaum Ad. Kaum Ad berada di Hadraul Maut, antara Oman dan Yaman, jauh dari kota Mekah Madinah. Lalu Allah kirim lagi Nabi Saleh, tetapi Nabi Saleh untuk kaum Thamud. Daerah ini antara Suriah dan Palestina. Allah kirim Nabi Shu'aib ke penduduk Madian dan Aikah, juga tidak beralokasi Mekah Madinah.
tapi antara Yordan dan Palestina. Allah kirim Nabi Lut di Tiberias, sebuah kolam, sebuah danau hampir kosong di Israel. Allah kirim Nabi Yusuf di Mesir. Allah kirim Nabi Musa di Mesir. Allah kirim Nabi Daud di Palestina, Sulaiman di Palestina, Zakaria di Palestina, Yahya di Palestina, Isa di Palestina. Dengan demikian pada saat inilah kota Mekah Madinah kosong dari kenabian. Wajarlah pada saat itu tidak ada menasihati mereka. Akhirnya penduduk penyembah berhala Latta, Uzza dan Manata sampai Rasul hadir di kota Mekah ini. Dan 3 nabilah yang mengajarkan kepada mereka tentang manasik haji: Ibrahim, Ismail, dan Muhammad. Maka tidak pernah kita dengar Nabi Musa mensyariatkan haji, karena dia tidak tinggal di kota Mekah dan Madinah. Dan kita tak pernah dengar Nabi Daud dan Nabi Isa mengajarkan haji, karena mereka tak pernah tinggal di kota Mekah dan Madinah. Hanya 3 nabi mengajarkan ini: Ibrahim, Ismail, dan Muhammad SAW. Untuk ini kekosongan ini bahaya dalam umat. Seperti kita hari ini berbahagia, Rasul pernah mengatakan kepada kita dalam hadisnya, man sami'a adzan salatal jumu'atin lam yahdur. Barang siapa, kata Rasul, mendengar azan Jumat 3 kali tapi tak pernah hadir, kata Rasul, kutiba minal munafiqin, maka divonislah sebagai orang-orang munafik. Kenapa 3 kali, kata Rasul? Karena 3 kali ini sebagai wujud akan menerima nasihat. Sampai-sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya tentang persoalan percepatan masalah masjid, dan Rasul mengatakan, hadis Ahmad bin Hanbal, dan begitu banyak hadis ini, Rasul mengatakan, siapa yang masuk masjid di Jumat hari sebelum khatib dan mimbar, maka malaikat Allah kirim ke pintu masjid setiap Jumat. Setiap pintu, kata Rasul, 2 malaikat. Kalau 3 pintu berarti 6 malaikat. Tugas mereka, kata Rasul, mencatati orang yang masuk setiap masuk sebelum khatib dan mimbar. Ketika khatib dan mimbar, kata Rasul, mereka menghentikan catatan ini dan mereka ikut bersama kita sholat Jumat. Itu sebuah konklusi bahwa kita ketika sudah hadir di sini khatib menimbar, maka catatan malaikat tidak terdaftar. Inilah wujud dari kata Rasul. Apa artinya semua? Rasul ingin umatnya siap sampai menerima nasihat di khutbah Jumat ini. Tapi kalau masuk setelah ini, dikhawatirkan integratif informasi tidak utuh kita terima. Maka Rasul memberikan hadiah kepada kita. Siapa yang masuk masjid yang pertama Jumat, kata Rasul, maka diberikan ganjaran seolah-olah dia berkurban seekor unta. Orang yang kedua, kata Rasul, masuk seolah-olah berkurban seekor lembu. Orang yang ketiga, kata Rasul, seolah-olah berkurban seekor kambing. Orang yang keempat, kata Rasul, seolah-olah berkurban seekor ayam. Orang yang kelima, seolah-olah berkorban sebuah telur. Yang keenam, tidak ada tambahan ganjaran ini. Inilah motivasi Rasul kepada kita semua. Ternyata memang kita tidak boleh kosong dari nasihat agama, minimal seminggu, supaya tidak beku hati kita ini. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini mampu mencerahkan diri kita. Ternyata cuma tidak sekedar kumpul-kumpul Jumat, tapi Rasul ingin ada perubahan hati kita. Dengan input Jumat ini, semoga Jumat ke depan memberikan perubahan yang dahsyat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk itu. Fakta dulu ya oleh Allah. Alhamdulillah alladzi amarna bi ittihadil wa intisami hablil matin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الناس اتقوا الله لعلكم ترحمون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Surah Al-Ra'd ayat 28. Mengemas, membungkus khutbah pertama, maka kita hiasi hidup kita dengan sebuah paparan ayat Surah Al-Ra'd ayat 28. Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka akan menjadi tenang, bi dzikrillah, dengan selalu ingat Allah. Ala bi dzikrillah, bukankah kata Allah, dengan ingat Allah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Karena memang Maha Pencipta selalu membuka semua wilayah-wilayah siapa ingin melihat dan ingat kepadanya. Ini membuktikan ternyata Allah adalah solusi untuk segala-galanya. Kejujuran, ketidakbohongan, solusi masalah kita adukan dalam bentuk doa di malam hari. Wujud setengah masalah sudah selesai. Dan ini membuktikan ternyata kalau kita ingin dekat Allah, maka pada saat itulah Allah memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Kita pergi jauh sampai ke Amerika, sampai ke Arab sana, mencari ketenangan. Ternyata ketenangan adalah di dalam jiwa kita sendiri. Mari kita olah hati ini akhirnya menjadi tenang untuk selama-lamanya. Yakin percayalah, masalah timbul karena ulah kita sendiri, dan yakin percayalah dengan Allah masalah akan selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu ingat kepadanya kapan dan dimanapun. Qala ta'ala inna malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.